Mari belajar politik untuk Indonesia yang lebih baik. Please subscribe, like, comment, and share YouTube saya. Teman-teman, kita tahu hari Kamis 20 Februari 2025 kemarin, Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Hasto Kristianto, yang datang untuk memenuhi panggilan KPK di dalam proses tanya jawab mengenai kasus yang terkait dengan Masiku, kasus Masiku. Ya. Ternyata Hasto Kristianto akhirnya ditahan oleh KPK. Kita tahu bahwa pagi harinya Hasto juga sudah menyatakan bahwa dirinya siap secara lahir batin untuk ditahan oleh KPK. Namun ketika proses penyidikan itu sedang berlangsung, interogasi itu sedang berlangsung, ternyata menurut pengacaranya, Pak Magdir Ismail, dia mengatakan bahwa ada sesuatu yang aneh. Apa sesuatu yang aneh itu? Bahwa tampaknya penyidik KPK yang tadinya itu sangat tenang dan juga sangat bersahabat di dalam proses interogasi tersebut ya, dan juga tidak ada hal-hal baru yang ditanyakan oleh para penyidik KPK tersebut ya. Tiba-tiba pada sore hari itu terjadi suatu perubahan arut wajah mereka. Jadi arut wajahnya itu berubah menjadi orang yang sangat tegang dan kemudian bolak-balik keluar dari ruangan penyidikan atau interogasi oleh KPK terhadap Hasto Kristianto tersebut ya. Dan ternyata apa yang diduga oleh Pak Magdir Ismail itu menjadi kenyataan. Bahwa penyidik KPK akhirnya menentukan bahwa Hasto Kristianto itu ditahan untuk 20 hari ya, dengan alasan agar Hasto tidak melarikan diri, tidak menghilangkan barang-barang bukti, dan kemudian juga macam-macam ya. Dan Pak Magdir Ismail menyatakan bahwa para pengacara Sekjen PDIP tersebut ya sedang menyiapkan suatu usulan agar ada penundaan penahanan terhadap Hasto Kristianto, dan mereka juga sedang menyiapkan surat jaminan dari tokoh-tokoh yang bisa memberikan jaminan bahwa Hasto tidak akan melarikan diri ya. Dan itu akan diajukan kepada KPK entah pada hari esok yaitu Sabtu atau pada hari Senin yang akan datang. Intinya ya, Magdir menyatakan bahwa ada sesuatu yang aneh dalam menjadikan Hasto Kristianto menjadi tersangka kembali dalam kasus Harun Masiku. Mengapa? Karena proses itu berjalan sejalan dengan proses yang terjadi di dalam PDI Perjuangan ketika mereka sedang membahas apakah Joko Widodo dan anak dan mantunya itu akan dipecat dari PDIP. Dan kita tahu ya, pada saat itu seperti juga yang dikatakan oleh Hasto Kristianto berkali-kali kepada media massa ya, termasuk juga kepada saya sendiri ya, bahwa ada tekanan-tekanan dari satu kekuatan yaitu Partai Coklat atau Parcok ya, yang kemudian menginginkan bahwa sebaiknya PDIP batal memecat Jokowi, Gibran, dan Bobi Nasution. Kalau itu dilakukan, itu tentunya akan terjadi sesuatu kepada Hasto Kristianto. Itu satu hal. Yang kedua ya, Hasto juga diminta mundur dari jabatannya sebagai Sekjen PDIP. Mengapa? Sebab dengan demikian kasus Harun Masiku yang kemudian mengikut sertakan Hasto Kristianto ini akan diberhentikan kelanjutannya di KPK. Dan ternyata kita tahu
bahwa PDIP ya dalam hal ini Ketua Umum dan juga pimpinan-pimpinan PDIP yang kemudian dibacakan oleh Ketua DPP PDIP bidang hukum ya, itu menyatakan bahwa PDIP memutuskan untuk memecat Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, dan Bobi Nasution dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dan menurut Mahathir Ismail, hanya 2 hari setelah pengumuman tersebut, Hasto kemudian dinyatakan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Bagi Mahathir Ismail, kalau memang ini benar, ya, Anda bisa bayangkan betapa ruwetnya yang namanya penegakan hukum di Indonesia. Mengapa misalnya seorang yang memiliki kekuatan di eksekutif itu kemudian bisa membuat sesuatu intervensi ke KPK. Ya. Termasuk juga ya bagaimana misalnya tekanan-tekanan agar Hasto itu dijadikan tersangka dalam kasus Harun Masiku. Ya. Dan kemudian juga bagaimana pula Hasto pada hari Kamis kemarin itu ternyata akhirnya dinyatakan sebagai tahanan KPK untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap ya mengenai kasus Harun Masiku dan kemudian juga supaya Hasto tidak menghilangkan bukti-bukti permulaan yang KPK miliki dan juga tidak melarikan diri ke luar negeri. Dan Mahathir Ismail kemudian menyatakan bahwa mana mungkin Hasto akan mengulangi lagi perbuatannya ya. Perbuatannya dituduhkan itu yaitu kemudian menyogok anggota Komisi Pemilihan Umum ya untuk kemudian meloloskan seorang calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dari sebuah hasil pemilu ya yang kemudian bisa melompat dan dijadikan orang yang terpilih oleh partai itu untuk menduduki jabatan dalam proses yang disebut dengan pergantian antar waktu, yaitu menjadi orang yang memenangi kursi di wilayah Palembang, Sumatera Selatan. Padahal katanya dia bukan orang Sumatera Selatan, ya, dia orang berasal dari Sulawesi Selatan atau Tanah Toraja, ya, dan kemudian dia juga tidak beragama Islam, ya, melainkan agama Kristen, ya, dan itu juga kemudian dipandang aneh oleh banyak kalangan, ya, karena untuk menjadi anggota parlemen dari suatu wilayah yang mayoritas Muslim, bisa saja orang itu tidak beragama Islam, tapi beragama yang lain. Gitu. Nah, soal apakah Hasto itu benar-benar terlibat dalam kasus penyogokan terhadap anggota KPU dan juga Bawaslu, itu sudah ada di dalam persidangan-persidangan sebelumnya ya, yang sudah dalam bentuk inkrah. Inkrah itu artinya sudah berakhir ya, dan hukumnya tetap ya, bahwa Hasto tidak disebut-sebut sebagai orang yang kemudian terlibat dalam persoalan itu. Nah, mengapa kemudian Hasto juga menyebut-nyebut nama Jokowi dan keluarganya juga harus diperiksa oleh KPK? Karena dalam pandangan dia, ya, kasus dirinya dengan KPK itu adalah kasus yang dari segi jumlah uang yang tertera di dalam kasus itu hanyalah 400 juta rupiah ya, atau 300 juta rupiah. Ini sangat kecil dibandingkan dengan syarat untuk KPK menelisik seseorang untuk dijadikan tersangka, yaitu pada awalnya 2 miliar rupiah, dan dengan adanya perubahan Undang-Undang KPK atau revisi Undang-Undang KPK diturunkan menjadi 1 miliar rupiah. Itu pun juga masih jauh dengan persyaratan korupsi yang dia lakukan. Nah, apa yang ingin saya katakan di sini ya, ini adalah suatu persoalan babak baru di dalam kasus antara PDIP dan Jokowi. Mengapa? Karena lagi-lagi teman-teman Hasto Kristianto itu menduga bahwa sebetulnya masih ada kekuatan-kekuatan dari Joko Widodo yang kemudian mempengaruhi
jalannya proses ketersangkaan Hasto Kristianto dan juga proses bagaimana Hasto kemudian ditahan pada 20 Februari 2025 kemarin ya. Pada saat yang sama ketika Presiden itu melantik semua kepala-kepala daerah dari seluruh wilayah Indonesia ya. Dan kemudian keluar juga surat dari Ketua Umum PDIP ya, Megawati Soekarno Putri, agar semua kepala-kepala daerah dan wakil-wakil kepala daerah dari PDIP itu kalau belum sampai ke Magelang, sebaiknya mereka menunggu sebelum sampai ke Magelang dan kemudian mendengarkan apa kira-kira yang diperintahkan oleh Ketua Umum PDIP ya. Apakah mereka akan tetap wajib hadir ke Magelang ya, ataukah kemudian mereka harus kemudian meninggalkan Magelang dan sebagainya ya. Sampai YouTube saya ini dibuat ya, saya melihat bahwa tidak ada satu pernyataan khusus ya bahwa mereka akhirnya meninggalkan Magelang atau tidak akan berangkat ke Magelang. Mengapa? Karena tampaknya ya teman-teman itu yang berasal dari PDIP tetap menghormati Presiden Prabowo Subianto ya dan tetap melakukan retreat ya di Magelang ya sampai acara tersebut selesai. Tapi kita tahu bahwa ini lagi-lagi bukan persoalan antara PDIP dengan Presiden Prabowo, tapi ini masih persoalan lama antara PDIP dengan mantan kadernya yang didukung selama 22 tahun menjadi kepala daerah ya dan kemudian menjadi Presiden Republik Indonesia, yaitu Joko Widodo. Kita lihat bagaimana kelanjutan dari perseteruan baru antara PDIP dan Joko Widodo tersebut. Berikan pendapat Anda.